Ya, pada hari ini, pada tanggal 4 Maret 2023, kami melakukan ekskursi ke Gunung Tangkuban Parahu yang tak lupa didahului oleh doa. Sebelum berangkat, mari kita berdoa dulu menurut agama dan keyakinan masing-masing. Silahkan untuk berdoa. Terima kasih. Assalamualaikum. Setelah kumpul di Jalan Ganesa pada pukul 6 pagi, dilakukan pembagian konsumsi berupa snack, roti, dan air mineral bersama dengan persensi. Kemudian kami berangkat menggunakan 2 bus pada pukul 6:20. Kami tiba di Tangkuban Parahu sekitar pukul 7:35 dan kemudian bus parkir di dekat gerbang masuk area wisata Tangkuban Parahu. Kami turun dari bus lalu jalan kaki menuju kantor PVMBG yang memantau aktivitas vulkanik dari Gunung Tangkuban Parahu. Jalan kaki kami cukup dekat dan juga tidak terasa karena dilakukan secara bersama-sama. Sesampainya di kantor PVMBG, diberikan arahan oleh Mas Nizar untuk pembagian 2 shift oleh karena space ruangan yang terbatas. Kalian ada 100 orang, jadi akan dibagi 2 dulu, 50 masuk duluan, nanti 50-nya masih di sini. Dan dibagi 3, 50 dibagi 3. Jadi nanti ada 3 spot di sini, di atas sama di samping gitu ya. Nanti rotasi dulu, baru nanti ganti lagi gitu ya. Setengah-setengah dulu. Jadi silakan. Di kantor PVMBG, kami mendapat informasi mengenai sejarah Gunung Tangkuban Parahu, cara pemantauan kawah-kawah secara remote menggunakan visual CCTV dan seismogram analog maupun digital. Pada shift pertama, kami berjumpa dengan Mas Hendy yang telah bekerja di sini sejak 2014. Berikut merupakan pemberian materi dari Mas Hendy mengenai seismogram analog. Ini gambarnya bukan banyak tempat 6 jam nih kalian tempat. Kita ngitungnya per event, jadi kita tuh ngitung amplitudo ambang maksimal dalam milimeter, lambang gempa dalam detik. Kita input ke Excel, nanti keluar magnitudenya sendiri otomatis. Nggak perlu dapat gitu. Kalau yang di kan kawah kita utama kawah Ratu, sensornya di Ratu. Kita pengukuran nggak ke sana, cuma di kawah Domas. Tapi biasanya kalau dilihat pakai thermal cam, nah itu tetap semua. Di sini kan grafik, ya. Jadi erupsinya cuma sekitaran kawah aja. Jadi di sini nggak pernah mati. Ini kan pohon cemara, bukan gunung. Iya. Dingin. Malam sepi di sini enak kok. Ada temannya banyak di sini teman. Iya, bisa ngajar tuh buat ngukur gas racun. Jadi kita geser manual. Jadi misal kita duduk ya, kita 5 menit bisa, 5 menit bisa. Terus setelah 20 menit, ya kita bisa kembali. Ini 12 jam. Kalau normal ya, 12 jam. Ini kemungkinan angin. Kalau ini gempa. Itu di Ini gempa. itu angin. Cara bedanya gimana? Ya karena udah biasa. Dari sini ke sini 1 menit. Ini 1 menit. Putaran ini ke sini 5 menit. Ini 1 jam. Ini 1 jam. Kayaknya Samping 5 menit ke bawah. ke bawah 5 menit. Oh iya. Ke samping 1 menit. Oh iya. Ke yang gede ini 1 jam. Ini pasti 6 jam. Ini pasti 6 jam. Selanjutnya adalah pemaparan materi dari Bu Heti Triastuti mengenai sejarah dan aktivitas Gunung Tangkuban Parahu. Nah, di masa-masa itu mulai dibangun pos pengamatannya. Nah, termasuk yang di zaman Belanda itu termasuk salah satunya adalah Gunung Parahu itu sejak tahun, kalau dilihat itu dari sejarahnya tahun 1829. Hingga saat ini, 1829, kalau nggak salah itu utamanya letusannya itu dominannya letusnya freat. Kalau freat itu berarti dominannya tuh kalau uap air atau gas, sistem hidrotermal itu lebih berperan. Dia belum pernah ada di dalam ininya adalah untuk Tangkuban Parahu saat ini adalah yang terkait dengan magmatik, belum ada. Nanti bisa lihat ya di yang ini nih ya, yang poster yang sebelah kanan itu ya, itu ada aktivitasnya tuh. Nah, sampai saat ini ada juga terkadang dia
prediksinya bukan letusan, tapi peningkatan aktivitas berupa peningkatan seismik. Kita kan punya alat ya, nah seismiknya naik. Tapi tidak diakhiri dengan letusan. Setelah itu dia diam. Itu sering di Tangkuban Perahu itu. Seperti itu. Nah, kalau melihat letusannya dan utamanya itu banyak letusan terjadi adalah di Kawah Ratu. Ada juga di Kawah Domas dan Kawah Echoma. Nah, yang terakhir letusan terbesar sampai 2019 di Kawah Ratu. 2019 kayaknya ada di posternya di sebelah ya. 2000 ternyata Kawah Echoma itu ini kawasan Ratu ya. Yang Kawah Ratu yang besar sana ya. Itu ada yang abu-abu ya. Itu Kawah Echoma. Dulu tidak ada, kayak ya pasir aja gitu. Nah, Februari 2022 muncul rekahan dan asap dari situ. Di Februari ya. Setelah itu dia hilang, tertutup. Bulan Juni muncul lagi karena ada peningkatan suhu. Ini sistem hidrotermal di bawahnya terjadi peningkatan suhu, menyebabkan ada belerang di atasnya itu terpanaskan. Pada saat belerang terpanaskan, dia membara. Dan di malam hari terkadang warnanya semakin biru. Berarti semakin tinggi suhunya. Tapi sekarang udah nggak kelihatan. Jadi itu yang dikhawatirkan kalau itu adalah magma yang naik. Jadi bisa dibilang aktivitas sekarang ini lebih banyak di Kawah Echoma. Kawah Echoma itu satu kawasan dengan Kawah Ratu. Jadi di Tangkuban Perahu ini banyak sekali kawah-kawah. Di belakangnya Kawah Ratu itu ada di sebelah sana itu ada Kawah Upas. Ini Kawah Ratu, Kawah Echoma. Nanti kalau ada tidak cuaca bagus kita ke Kawah Domas. Berikut merupakan visual CCTV dan seismogram digital dan beberapa poster ilmiah yang ditampilkan. Ada Gunung Tangkuban Perahu, Jawa Barat, dan kemudian ada aktivitas dari Gunung Tangkuban Perahu, kemudian ada jaringan peralatan pemantauan di Gunung Tangkuban Perahu, ada Gunung Api Tangkuban Perahu, kemudian adalah jenis gempa yang terekam di Gunung Tangkuban Perahu, aktivitas pada April 2005, analisis abu yang dikeluarkan oleh Gunung Tangkuban Perahu, kemudian ini adalah peta dari Gunung Tangkuban Perahu. Materi ketiga dan terakhir dibawakan oleh Bapak Kristianto mengenai instrumen-instrumen yang digunakan dalam pengamatan Gunung Tangkuban Perahu. Ya terutama alatnya. Kalau orangnya ya mungkin tidur juga gitu. Kalau tidur kan tadi tetap jam malam harus dicek. Setiap berapa jam cek gitu. Beratnya pengamat tuh di sana. Gempa ya. Ini gempa kecil-kecil remik. Beda dengan BMKG. Kalau BMKG kan gempanya gede-gede. Kalau kita justru gempa-gempa yang kecil-kecil ini yang kita lihat, kita pantau. Nah, ini yang harus kita klasifikasikan oleh pengamat. Ini gempa apa? Nah, jadi dari hasil klasifikasi ini sehingga mudah untuk kita dari para ahli itu menerjemahkan gempa-gempa low frekuensi. Ini juga cuma bergetaran gini, ini getaran gini. Nah, ini kebayang kalau ini orang nggak paham apa ini kan gitu. Nanti setelah tahu gini, dicari jamnya jam berapa, cari di digital. Coba kalau nongkrongin digital terus, mata ini sakit kan kebayang. Nah, jadi ini sangat menolong. Makanya ini harus ada stasiun acuan yang tadi stasiun Ratu. Nah, oke, dari sini data-data ini kita kumpulkan dan kita dibukukan menjadi data dari sini. Dari sini nanti kita laporkan harinya ini misalnya ada gempa hembusan berapa, ada gempa low frekuensi berapa. Ini kan low frekuensi. Dan ini sekarang terus masih mendominasi. Kenapa sekarang mendominasi? Karena memang aktivitas ini, gunung ini saat ini masih sifatnya hidrotermal. Yang perlu diwaspadai adalah di sini sering terjadi letusan freatik yang tidak didahului oleh gejala yang signifikan. Tadi kayak di Merapi, tek meletus, ini gampang. Ini mah enggak, tahu-tahu dues gitu. Kenapa? Karena itu tadi bukan magmatik. Tapi kalau magmatik, dia pasti akan didahului oleh gempa-gempa yang signifikan. Sekitar pukul 10.45 kami turun kembali
Jalan kaki menuju ke tempat parkir bus disertai dengan sedikit rintik hujan. Habis dari tadi SDM PVMBG, jadi hujan kecil rintik-rintik tapi lumayan jalannya, jadi kita pakai kayu licin. Ya, kita OTW dulu. Sekitar pukul 11 kami berangkat menggunakan bus ke terminal Ontang-Anting. Kami tiba di terminal Ontang-Anting sekitar pukul 11.05 dan menggunakannya sebagai transportasi menuju Kawah. Biaya Ontang-Anting sendiri sekali perjalanan adalah sebesar Rp3.500 per orangnya. Kawah yang kami jumpai pertama kali adalah Kawah Ratu. Jam 12 ditunggu di atau 12.15 di Bupati Saat kami sampai, cuaca kurang mendukung, yakni cuaca hujan dan angin cukup kencang. Sehingga kami sempat berteduh lebih dahulu sejenak, kemudian setelah cuaca membaik, kami kembali melihat Kawah Ratu. Dari pemandangan yang ada, terlihat Kawah Ratu dan Kawah Echoma. Kawah Ratu merupakan kawah yang paling depan, berukuran lebih besar daripada Kawah Echoma, dan Kawah Echoma adalah kawah yang saat ini sedang di zoom in, yang berukuran lebih kecil, dan kedua kawah mengeluarkan solvatar. Solvatara secara umum dapat diartikan sebagai hembusan gas gunung api, terutama belerang. Di sela-sela waktu yang ada, kabut sempat menyelimuti daerah kawah. Namun tak berlangsung lama, kabut juga lalu pergi menghilang. Sisa waktu yang ada, kami gunakan untuk berfoto bersama, mengambil beberapa dokumentasi dan menikmati pemandangan yang ada. Berikut beberapa dokumentasi yang kami ambil. Inilah kami bersama Mas Tizar dan Pak Fatkan, bersama dosen-dosen dan juga ahli vulkanologi di PVMBG, dan ini adalah saya sendiri. Sekitar pukul 12.10 kami kembali menaiki Ontang-Anting menuju tempat parkir bus. Sekitar pukul 12.55 kami berangkat menggunakan bus kembali ke ITB. Seharusnya ada 3 kawah yang kami kunjungi, yakni yang 3 adalah Kawah Domas. Namun sayang sekali karena waktu yang terbatas, kami tidak sempat untuk melihat Kawah Domas. Kami menuju ITB dan sekitar pukul 15 kurang, kami tiba kembali di ITB dengan selamat.